Oke, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini, saya akan membahas soal tentang prinsip sarang merpati yang keluar di P3K Matematika di Kemampuan Teknis. Di sini prinsip sarang merpati di mana untuk suatu kejadian untuk pasti terjadi ketika yaitu n plus satu. Bisa dilihat ini konsepnya. Itu minimal dari n plus satu. Oke, langsung saja kita aplikasi di sini. Saya ada beberapa soal di sini untuk contohnya di sini prinsip sarang burung merpati di sini untuk menggunakan itu dalam P3K matematik kemampuan teknis ya. Nah, di sini ada jumlah minimal orang yang harus ada agar dipastikan terdapat 4 orang dengan tanggal lahir yang sama. Jadi jumlah minimal orang yang harus ada agar dipastikan terdapat 4 orang dengan tanggal lahir yang sama. Yang pertama di sini adalah n plus 1. Di sini n plus 1-nya sama dengan 4 ya. Di sini 4 terus 4. Nah, berarti harus mencari tiganya. Harus 3 di sini berarti ketika perhatikan. Untuk yang tanggal terburuk, kemungkinan terburuk kalau kita memilih sembarang orang, kemungkinan terburuk itu adalah 31 ya. Jadi semua untuk 1 sampai 31. Misalkan kita memilih 1 orang sampai ke 31 itu berbeda semua tanggal lahirnya seperti itu. Nah, ini ada berapa? Ada 4 orang. Berarti dikalikan 3 dulu, dikalikan 3. Berarti sama dengan 93. Nah, pasti di 93 ini itu paling buruk-buruknya ada 3 yang sama. Pasti ada yang 3 sama. Nah, ketika ngambil lagi 1 orang atau milih 1 orang lagi ditambah 1 sama dengan 94. Jelas. Pasti minimal ada 4 orang yang sama. Seperti itu. Jadi itu kemungkinan terburuknya. Jadi ada 4 orang yang sama. Jadi kalau misalkan gini, misalkan dalam sebuah pilihan, misalkan ada 2 kotak di sini, misalkan 2 kotak, ya kan? Nah, di sini ada 5 kelereng, kelereng. Nah, di sini. Jadi berapa minimal kelereng yang dimasukkan agar setiap kotak minimal terisi, nah, agar salah satu kotak minimal terisi 2. Nah, misalkan yang pertama ini isi 1, paling buruk lagi 1. Nah, kemudian 1 lagi, berarti minimal adalah minimal minimal 3. Dari mana? Kotaknya ada 2. 2 plus 1. Nah, gitu ya. Jadi untuk prinsip dari sarang burung merpati seperti itu. Jadi soalnya ini bisa dibilang mudah-mudah, tapi ketika apa namanya terlena dia akan kelihatan susah di sini. Kemudian yang selanjutnya, banyak siswa paling sedikit yang perlu dipilih supaya pasti diperoleh setidaknya 4 siswa dengan bulan kelahiran yang sama. Seperti tadi, harus 4 minimal setidaknya. Setidaknya berarti minimal 4 ya. Ada yang 4 siswa dengan bulan kelahiran yang sama. Berarti N-nya 3, 3 plus 1. Nah, tapi ingat, bulan itu ada berapa? Ada 12. Nah, setelah bulan ada 12 di sini, kalikan 3. Nanti kan N plus 1 di sana. Berarti kalikan 3. Berarti ada 36. Biar ini 36 pasti udah 3. Nah, berdasarkan prinsip di sana sarang burung merpati. Nah, N plus 1. Nah, berarti di sini 36 plus 1 sama dengan 37. Ini pasti ada 4 siswa yang dengan bulan kelahiran yang sama. Oke, lagi di sini untuk saya kasih contoh. Dalam kelas terdapat 35 siswa. Paling sedikit berapa siswa yang memiliki tanggal lahir yang sama di kelas tersebut? Jadi di dalam kelas terdapat 35 siswa. Paling sedikit berapa siswa yang memiliki tanggal lahir yang sama di kelas tersebut? Nah, oke. Tanggal lahir itu maksimal sampai 31. Nah, di sana ada 35. Berarti 35 dikurangi 1, 35 dikurangi 31 sama dengan 4. Sisanya 4. Di sini sisa. Nah, ini 1 orang. Jelas kalau 13 1 orang. Nah, dia bersisa minimal plus 1. Di sana sampai plus 4. Ya kan? Minimal plus 1 dari teorema sarang burung merpati.
Jadi jelas dia ada plus 1 lagi. Berarti sama dengan ada 2 memiliki tanggal lahir yang sama, ada minimal ada 2 siswa yang sama tanggal lahirnya. Jadi minimal. Tapi kalau semua, jadi minimalnya gitu ya. Jadi kalau mau sama semua juga nggak apa-apa ya. Tapi ini minimalnya seperti itu. Oke, lanjut di sini. Sebanyak 1.000 orang mengikuti survei dan mereka meminta mengisi angket berapa hari lahir mereka, berupa hari lahir mereka. Paling sedikit ada berapa orang yang memiliki hari lahir yang sama? Paling sedikit di sana. Berarti di sini langsung aja hari itu kan Senin sampai Sabtu. Berarti ada 7 hari. Berarti ada 1.000 dibagi 7. Sebelum bagi ini 1. Berarti di sini ada 7, di sini 3, 30, di sini 4, 2, 8. Bisa 20. 20 bagi 7, 2. 2 di sini adalah 14. Sisa 6. Nah, ingat. Jadi ada 142 ya, tapi plus ada sisanya 6, berarti plus 1 sama dengan 143. Jadi minimal itu ada 143 siswa atau berupa yang mengikuti survei memiliki hari lahir yang sama. Jadi minimal ada seperti itu. Oke, lanjut untuk selanjutnya di sini. Oke, dari bilangan 1 sampai 20, paling sedikit berapa banyak bilangan yang perlu diambil supaya dipastikan terdapat pasangan dua bilangan yang memiliki jumlah 30. Nah, ya di sini. Jadi ketika dua bilangan itu dipasangkan, itu jumlahnya 30. Berarti paling sedikit ada berapa banyak bilangan yang perlu diambil. Perhatikan, kalau misalkan di sini 1, misalkan 2, 3, nggak mungkin dijumlahkan ada yang di sini ya. Misalkan diambilnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba. Kalau misalkan ada 10 ini kita ambil, ada nggak jumlahnya yang 30? Pasti tidak ada. Karena di sana sampai 20. Kalau ada 11, nggak ada juga. 12 juga nggak ada. 12 tambah 11 ya tertinggi adalah 23. Di sini kemudian 13, 13 tambah 12 tertinggi adalah 25. 14. 14 tambah 13 itu adalah 27. Nah, 15 ditambah 14 itu adalah 29. Nah, belum. Berarti di sini 16. 16 tambah 15 itu pasti jumlahnya adalah 31. Nah, berarti di sini berarti apa? Kalau ini 15 ya kan yang nggak bisa berarti n plus 1. 15 plus 1 sama dengan 16. Berarti minimal mengambil 16 bilangan di sana ya. Ini kita ibaratnya dalam bahasa kasarnya kita ambil pahit-pahitnya ya. Pahit-pahitnya dari ke 15 ini 1 sampai 15 gitu terurutnya. Seperti itu. Itu sampai nomor 16. Oke. Itu ya untuk pembahasan dari saya tentang prinsip sarang burung merpati. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa soal, silakan buat diskusi. Beberapa soal ini nanti silakan ditulis di kolom komentar jawabannya. Kita agar belajar bersama di sini. Dan saya terima masukan-masukan dari kalian semua atau dari teman-teman semua agar bisa terus berkembang. Oke, terima kasih dari saya. Sekian dari saya. Semoga sukses buat kita semua.